selamat siang Pak Ulum. Selamat siang Bu Dik. Baik, dalam hal ini sebelum kita mulai sesi coaching, saya selaku observer akan mencoba melakukan observasi terkait dengan rubrik penilaian. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan dalam hal ini tentang rubrik penilaian yang pertama yaitu apakah sesi coaching nanti sudah sesuai dengan harapan kita, itu rubrik yang pertama. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mencatat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang keempat, memberdayakan coaching. Itu dari segi rubrik penilaian ya. Jadi selanjutnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang pertama, komponen apa saja yang ingin dikembangkan dalam coaching ini. Terus yang kedua, apa harapan Bapak setelah proses coaching ini selesai. Dan yang ketiga, menanyakan bagaimana atau kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan. Nah, mulai dari seperti yang pertama, Pak, mungkin pertanyaannya komponen apa yang ingin dikembangkan. Ya, baik, terima kasih Pak Dik. Nah, jadi dalam hal ini, dalam pembelajaran coaching ini, yang ingin saya sampaikan kompetensi yang pertama adalah mendengarkan dengan baik. Ya, yang kedua, bagaimana kita mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memberdayakan coaching. Baik, itu berarti itu yang akan nanti Pak Alung lakukan jika menjadi seorang coach ya. Bagi yang pertanyaan yang kedua, bagaimana kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Pak Alung kembangkan? Ya. Nah, jadi untuk awal, jadi kompetisi yang ingin secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan baik. Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, Pak Alung, apa harapan apa yang Pak Alung inginkan setelah proses coaching ini selesai? Ya, baik. Nah, jadi harapan saya setelah nanti proses coaching dilaksanakan, ya sudah tentu nanti saya berharap coach akan menemukan dari solusi permasalahan yang mereka. Ya, menemukan solusi. Baik, terima kasih Pak Gun. Nanti kita akan bacakan itu ya. Ya. Ya, baik. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Gun. Apa kabarnya? Baik, Astagfirullah. Pak Gun, bagaimana kabarnya? Ya, Astagfirullah, baik juga. Nah, jadi mendengar dari percakapan kemarin, untuk hari ini katanya Pak Agus ingin bertemu dengan saya. Ya, benar sekali Pak Gun. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kalau saya pendam, mungkin saya tidak akan menemukan solusinya Pak Gun. Saya ingin ada teman agar apa yang saya permasalahan saya bisa teratasi seperti itu. Ya baik, nah jadi mari kita nanti akan coba untuk mencarikan solusi Pak Gus ya. Nah jadi bisa diceritakan sedikit tentang seperti apa permasalahan apa yang mungkin Pak Agus alami. Ini adalah permasalahan pada saat proses pembelajaran Pak Gus. Pembelajaran di kelas. Jadi permasalahannya adalah permasalahan yang sangat kompleks Pak Gus ya. Jadi permasalahan di kelas. Nah, kira-kira bisa diceritakan secara spesifik apa itu permasalahannya? Jadi begini Pak Gun. Pada saat saya mengajar di salah satu kelas, khususnya di kelas 8G, ada beberapa anak yang sering mengganggu konsentrasi saya Pak Gun. Mereka beberapa anak tersebut sering membuat ulah, mereka sering ribut di kelas. Pada saat saya mengajar mereka asik ngobrol, ada yang main HP seperti itu. Kadang-kadang kalau saya biarkan itu kan itu bisa mengganggu teman yang lainnya. Jadi kondisi kelas itu tidak nyaman untuk belajar seperti itu Pak.
Nah, jadi permasalahannya Pak Agus itu di kelas ya, di kelas G ini khususnya. Jadi di sana ada siswa yang sering mengganggu temannya. Ya. Nah, jadi sehingga membuat teman yang lain tidak nyaman dalam belajar. Ya. Nah, jadi secara apa namanya? Mungkin secara rencana, mungkin apa yang ingin Pak Agus rencanakan untuk menghadapi siswa seperti ini? Itu yang selagi saya bingungkan, waduh, saya sebenarnya buntu ini apa yang harus saya lakukan. Tapi melihat dari permasalahan yang dilakukan atau ulah yang mereka lakukan, saya rasa mereka kurang perhatian seperti itu, Pak. Oh ya, Kalau jadi menurut saya perhatiannya kurang perhatian, kemudian atau mungkin proses pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik mungkin, Pak, sehingga mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Oh ya. Ya, jadi mungkin secara keseluruhan Pak Agus menganggap mungkin ini siswa tersebut kurang perhatian. Ya, kurang perhatian, dan juga mungkin pelajaran Pak Agus kurang menarik gitu. Mungkin Ya, seperti ya itu. mungkin ya. Jadi Seperti itu. kalau mungkin kita lihat di skala level, kira-kira Pak Agus sekarang ada di posisi level berapa? Kalau dilihat dari angka 1 sampai 10, Ya, Pak, mungkin skalanya 1 sampai 10 juga dulu ya. mungkin ada di posisi 5, Pak. Posisi Karena melihat kecenderungan anak sekarang, kalau kita ideal sekali di posisi 10 itu mungkin sulit ya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Mungkin di level 5 seperti itu, Pak. Ya. Kalau bisa melihat dari awal ya. Ya. Sekarang mungkin yang seperti Pak Agus anggap, sekarang Pak Agus ada di level 5. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa ditingkatkan ke level berapa ya? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sulit ya kalau ideal itu Ya, sulit ya, ya. perkembangan anak-anak sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang ya, perubahan paradigma siswa berpikir pun juga berubah ya. Ya. Sumber belajar bukan hanya guru. Ya, benar. Karena mereka banyak sekali sumber belajar. Ya. Kalau bisa sih di 7 sudah baik sebenarnya. Di level 7 ya, di level 7. Jadi dari posisi 5, nah nanti Pak Agus harapkan ke posisi 7 ya. Nah, kira-kira sekarang dari posisi 5 untuk menjadi posisi 7 tersebut, apa yang kira-kira mungkin bisa diterapkan ya untuk meningkatkan dari agar siswa itu merasa diperhatikan, agar siswa itu memiliki minat belajar yang bertambah lagi dari sebelumnya. Kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran, ada metode ataupun medianya? Dari percakapan yang kita lakukan tadi, mungkin yang bisa saya lakukan itu adalah pertama membuat perencanaan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dasar murid, Pak. Kebutuhan dasar murid seperti kebutuhan dasar akan kasih sayang, kebutuhan dasar akan penguasaan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin saya akan membuat pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana kita tahu kebutuhan cara belajar muridnya, apakah dia cara belajar visual, kinestetik, auditory, ya. Mungkin dengan begitu pembelajaran mungkin akan lebih menarik seperti itu, Pak. Ya. Jadi mungkin ya nanti untuk meningkatkan level yang Pak Agus rencanakan nanti dari 5 ke 7 yang dapat dilakukan, yang pertama itu kan untuk kita mengetahui kebutuhan murid dulu ya, seperti apa kebutuhan muridnya, sehingga kita dapat menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya, seperti dari beraneka ragam kebutuhan murid itu kita dapat mengakomodir menjadi satu, kan gitu Pak Agus ya. Ya. Nah, jadi itu kan untuk meningkatkannya. Sekarang mungkin ada rencana lain ya, rencananya apa yang akan Pak Agus lakukan? Maksudnya menerapkan pembelajaran dari yang ingin Pak Agus lakukan kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, rencana seperti apa untuk
dikembangkannya rencana tersebut? Nanti akan saya terapkan langsung di kelas Pak Agus. Oh ya, di Kelas langsung ya, secara langsung di kelas saya akan mulai bagaimana saya memperhatikan kebutuhan dasar murid. Kadang-kadang ada siswa yang bandel, siswa yang sering berulah itu kan mereka kadang-kadang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kebutuhan dasar akan kasih sayangnya dan lain sebagainya itu mungkin nanti akan saya tingkatkan, nanti akan saya lebih memperhatikan siswa tersebut seperti itu. Nah, terus mungkin dari media pembelajarannya. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi dulu Pak tentang kebutuhan dasar, kebutuhan akan belajarnya, terutama bagaimana gaya belajar mereka seperti itu. Mungkin selama ini yang saya lakukan hanya metode ceramah hanya mungkin sebagian kecil siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Itu nanti akan saya variasikan supaya lebih baik. Ya, jadi yang akan Pak Gus rencanakan itu kan nanti menerapkan secara langsung bagaimana kebutuhan siswa itu ya, mulai dari mengidentifikasi gaya belajar mereka. Nah, setelah itu menggunakan metode apa ya, mungkin diperbanyak auditori atau apa namanya visualnya ya. Nah, jadi kira-kira kapan itu akan Pak Gus laksanakan? Ini pertemuan di kelas 8G itu di hari Senin Pak. Di Senin mereka pertemuan berikutnya itu ada di hari Senin, mungkin di hari Senin itu nanti akan saya langsung lakukan, langsung saya terapkan metode itu ya Senin ini. Mungkin ada apa namanya seseorang yang mungkin Pak Gus bisa ajak berkoordinasi terkait dengan apa namanya terkait dengan permasalahan ini dalam menyusun atau membuat mendesain pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid. Ada yang Pak Gus mungkin ajak koordinasi nanti? Saya rasa ada Pak Gus untuk membuat media pembelajaran. Ya, akan lebih mantap nanti ya. Mungkin nanti saya akan minta bantuan atau kerjasama dengan guru TK. Oh iya, ya, luar biasa TK. Bagaimana kita bisa memenuhi gaya belajar mereka yang visual, yang auditori. Ya, agar nanti mungkin bisa kekinian sedikit ya Pak Gus ya, agar teknologinya kan berkembang ya. Ya, biar lebih menarik seperti itu ya. Ya, baik. Nah, jadi ini kan kita udah ada di ujung pembicaraan Pak Gus ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan tadi bisa diutarakan apa yang Pak Gus dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Baik Pak Gus, terima kasih. Dari awal yang saya ceritakan bahwa saya tidak menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian dari obrolan yang kita laksanakan ini, jadi ada gambaran seperti itu, ada gambaran jelas apa yang akan saya lakukan supaya saya bisa mengakomodasi siswa-siswa tersebut. Yang pertama nanti yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya akan lebih memperhatikan lagi tentang kebutuhan dasarnya itu, kebutuhan dasar kasih sayang, pemasaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya akan membuat media pembelajaran agar gaya belajar siswa bisa terpenuhi seperti itu ya. Ya baik, nah jadi tadi Pak Gus sudah mengutarakan jadi apa yang Pak Gus dapatkan, semoga nanti dari level 5 bisa ke level 7 ya, dan kalau bisa ya mungkin di level 8 atau 9 ya baik, nanti mungkin hari Senin, hari Selasa bisa kita ketemu, nanti bisa diceritakan mungkin apakah sudah ada perubahan dari yang Pak Gus lakukan sebelumnya dengan yang Pak Gus lakukan, rencana yang Pak Gus lakukan nanti ya. Ya baik, nanti saya tunggu nanti beritanya Pak Gus ya. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Gus karena sudah ada yang saya ajak ngobrol, ada yang saya ajak berbagi rasa seperti itu dan ada solusi yang ditimbulkan dalam itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Gus. Ayu. Iya, iya, terima kasih. Selamat siang Pak Agung. Ya, selamat siang Pak D. Bagaimana perasaannya setelah jadi coach? Agak deg-degan. Ya, tadi saya amati ketika Pak Agung jadi coach dan Pak Agus jadi coachnya itu sangat bagus sekali ya. Dari segi alutsista Pak Agung sudah memberdayakan sekali seorang coach itu sehingga coach
solusi dari permasalahannya. Namun demikian dalam hal ini saya akan mencoba mengobservasi dengan beberapa pertanyaan Pak Agung ya. Ya. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu atau Pak Agung menilai diri sendiri dari performa yang tadi itu? Ya. Kalau untuk secara performa mungkin saya menganggap sudah sesuai, karena tadi saya sudah menggunakan alur Tirta dalam melakukan proses coaching ini. Baik, sudah sesuai berarti ya. Ya. Baik, jadi pertanyaannya saya yang kedua yaitu apa yang membuat Pak Agung yakin, bahkan itu siapa-yakinnya itu sudah sesuai dengan kenyataan tadi? Ya, jadi yang membuat saya yakin karena saya sudah melakukan percakapan melalui alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, menggali tujuan. Setelah itu bagaimana kita mengidentifikasi dari permasalahan coaching dan juga menyampaikan kira-kira apa rencana yang akan coaching lakukan sehingga nanti akan membuahkan sebuah tanggung jawab. Ya. Baik, bagus sekali Pak Agung. Tadi sudah lengkap dari menggali tujuan, identifikasi permasalahan coaching, kemudian rencana aksi seperti apa, dan juga tanggung jawabnya sudah ditemukan tadi ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yaitu saya mengamati tadi ketika Pak Agung, bolehkah saya menyampaikan hasilnya dari pengamatan saya tadi? Ya, silakan Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung ya. Jadi apa yang saya amati tadi ketika proses dengan coaching itu sudah berlaksana dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita. Jadi mungkin dalam hal ini perlu juga ada perbaikan-perbaikan, yaitu mungkin dari segi identifikasi masalahnya mungkin lebih banyak digali lagi. Ya, siap. Ya. Baik, selanjutnya Pak Agung, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pendapat Pak Agung sebagai coach ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan? Ya, jadi saya berterima kasih sekali dengan Pak Gede. Jadi yang saya rasakan lebih bisa untuk menggali potensi dari coaching. Bisa menggali dan mengembangkan. Ya, jadi bisa menggali dan lebih mengembangkan dari kompetensi ini, Pak. Ya. Baik. Yang terakhir Pak Agung, mungkin ini pertanyaan terakhir yaitu bagaimana jadi dalam hal ini mungkin Pak Agung bisa merasakan sendiri bagaimana sebelum Pak Agung jadi coach dan sesudahnya. Kalau sebelum mengetahui kompetensi jadi coach, ya mungkin saya agak kurang percaya diri Pak Edi. Ya, kurang percaya diri. Tapi ketika mengetahui bagaimana proses atau cara kita sebagai coach dengan alur kita ini, jadi saya lebih percaya diri sekarang Pak Edi dalam melaksanakan coaching ini. Baik. Bagus sekali Pak Agung, terima kasih. Ya, Pak. Semoga menjadi